المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Ikhwafillah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan kajian surat Al-Kahfi. Saya hanya mengingatkan, mengulang bahwa tema yang harus tetap menancap di pikiran kita pada bahasan kali ini, karena harus berkaitan dengan yang cerita yang kedua, jadi harus berkenaan dengan dunia sama akhirat, ya. Karena kecintaan orang pada dunia yang kemarin itu ada hubbul mal, ya, yang melahirkan penyakit apa saja kemarin, ada yang masih ingat? Penyakit hubbud dunia atau materialism yang melahirkan satu show off, ya. Show off nomor satu. Nomor dua, ana aktaru minka malan. Yang kedua, yang ketiga, ana azzu nafara. Yang keempat, wa ma adunnu an tabida hadhihi abada. Yang nomor lima, tidak percaya kalau as-sa'ah qa'imah. Yang paling terakhir nomor 6, la ajma'u min hamum munqalaba. Ada 6 penyakit akibat dari penyakit materialisme. Ya. Lah, yang menarik, Allah kemudian menguncinya dengan contoh yang kemarin kita bahas, wadrib lahum matsalal hayatid dunya. Saya ingin menambahin sedikit lagi, ya. Allah menggambarkan kehidupan dunia dengan air. Saya ingin bacakan pendapatnya yang dinukil oleh Imam Qurtubi, menurut saya menarik juga, ya. Kata Imam Al-Qurtubi, dijelaskan, innama syabbaha ta'ala dunya bil ma'. Sesungguhnya Allah menyamakan kehidupan dunia ini dengan air, li'annal ma' la yastaqir fi mawdi'. Karena air tidak mendiami satu tempat, ya. Air itu selalu pindah-pindah, ya. Kadzalika dunya la tabqa ala wahid. Dunia tiap hari berubah, ya. Dari pagi, siang, dan segala macam. Dunia, air juga begitu. Nggak bisa air itu tetap. Kalaupun you taruh di satu tempat, kalau dia didiamin terus, dia akan berubah, ya. Entah ada apa namanya itu, penyakitnya atau apa, bakteri, apalah segala macamnya. Jadi dia tidak bisa stay the same. Tak bisa air itu, dia berubah terus, dia berubah, ya. Karena itu bahkan kalau Anda menemukan air yang diam, malah bahaya, ya, malah nggak boleh kita konsumsi karena kemungkinan ada sekian banyak penyakit, ya. Kadzalika dunya la tabqa ala wahid. Yang kedua, alasannya kata Imam Qurtubi, wali annal ma la yastaqim ala halatin wahidah. Kadzalika dunya, sama dunia, dia tidak bisa tetap dalam satu keadaan saja. Air tidak bisa tetap dalam satu keadaan, ya, sebagaimana dunia. Yang ketiga, wali annal ma la tabqa la yabqa wa yadhhab. Kadzalika dunya tafna. Air tidak bisa tetap, ya. Air dia pergi, dia sebagaimana dunia, dia juga fana, ya. Wali annal ma la yaqdiru ahadun ay yadkhulahu wa la yabtalla. Kadzalika dunya la yaslamu ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Kalau seperti air, semua orang yang memasukkan tangan yang air, dia tidak bisa melepaskan dari basahnya. Sebagaimana dunia, begitu kita masuk ke dunia, kita tidak bisa melepaskan diri dari apa? Fitnah dan ujian-ujiannya. Wali annal ma idza kana biqadrin kana nafi'an mumbitan wa idza jawazal miqdar kana dharran muhlikan. Sebagaimana air, kalau air itu takarannya pas, tidak berlebihan, maka dia baik, membawa manfaat dan menumbuhkan. Tapi kalau airnya jawazal miqdar, kalau melewati batasan terlalu banyak, kana dharran muhlikan, dia akan membahayakan. Kadzalika dunyal kafaf minha yanfa'u wa fuduliha yadurru. Yang cukup dari dunia dia membawa manfaat, tapi kalau berlebihan dari dunia dia membawa mudarat. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu an akuna minal faizin. Aku ingin menjadi orang yang bahagia. Qala, Rasulullah ngasih resep, dari dunia wa khud minha kalma'ir raqid fa innal qalil minha yakfi wal katsir minha yudghi, kata Rasulullah SAW, ya. Tinggalkan dunia, ambil saja dari dunia ini seperti air yang tenang, ya. Fa innal qalil minha yakfi, karena sedikit darinya mencukupi, tapi kalau wal katsir minha, yang banyak darinya membahayakan.
dia toho, bisa luber kemana-mana, banjir akibatnya. Tapi tidak cukup, api dari dunia. Itu resepnya dari Rasulullah SAW sebagai tambahan ya, dari pembahasan kemarin. Yang tambahan lagi kata Hashim. Yang menarik, Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Bani Hashim ya. Jadi Abdu Manaf ya. Jadi Rasulullah itu kalau tarik ke atas ya, dari Qusay terus Abdu Manaf. Abdu Manaf itu punya anak 5 ya. Ada Abdu Syam, ada siapa lagi? Siapa yang ingat anaknya Abdu Manaf? Abdu Manaf, Barak, Hala, terus siapa? Amr ya, Amr al-Ula, satunya Muthalib, ada 5 anaknya ya. Jadi ini semuanya adalah kok Muthalib, dari Umar nanti lahir Muthalib, satunya saya lupa, ada 5, tapi saya sudah bikin artikel untuk itu, nanti tak kirimin ya. Jadi ada 5 anaknya. Jadi yang 5 ini menarik ya. Ada cerita eksotis ya, yang wallahu a'lam kebenarannya, tapi dikutip oleh Ibnu Katsir di sirahnya. Menarik, katanya dulu waktu lahir Atikah, ibunya namanya Atikah, itu Atikah waktu lahir, Atikah waktu melahirkan Amr al-Ula ya. Amr ini nanti dapat gelaran Hashim ya. Amr ini namanya sendiri Amr al-Ula. Amr ini waktu lahir conjoined twin, apa namanya, bayi kembar yang dempet ya, dengan Abdu Syam. Jadi Abdu Syam itu dempet kakinya Hashim di kepalanya Abdu Syam ya. Jadi kakinya Amr al-Ula di kepalanya Syam. Dan kemudian Abdu Manaf mengambil sword, ngambil pedang, terus dibelah. Tapi selamat kedua-duanya. Para dukun-dukun menyatakan gara-gara darahnya mengalir ke tanah, ini nanti anak keturunannya akan berkelahi satu sama lain. Secara menunjukkan menarik ya, meskipun Anda boleh percaya boleh enggak, ini cuma cerita, tapi menarik ya. Karena nanti dari Abdu Syam lahir siapa? Bani Umayyah ya. Dari sini nanti lahir dari Abdu Syam, nanti Umayyah, Utsman bin Affan, semuanya dari sini ya. Lahir dari keturunannya Bani Umayyah. Kalau yang dari sini ya, dari Amr nanti ada Nabi Muhammad di sana, ada Abbas, dari Abbas ada keturunannya namanya Bani Abbasiyah. Sejarah menunjukkan Umayyah di Abbasiyah berkelahi ya. Wallahu a'lam, tapi kisahnya demikian. Yang menarik kemudian, Hashim ini ada 2 maknanya Rek. Yang pertama Hashim maknanya yang kemarin, the crusher ya. Hashim ya. Hashim jadi sesuatu yang kering, yang hancur dan mudah diterbangkan, namanya Hashim. Jadi ceritanya Amr al-Ula ini suatu saat Mekah itu dilanda musim paceklik atau musim kelaparan. Hashim membeli atau membawa gandum dan segala macamnya dari Syria ya, dari Damaskus, itu dibawa dan kemudian dia bikin farid, dia bikin tepung ya. Dia bikin tepung bubur ya. Dan bubur dikasihkan kepada orang-orang yang ada di Makkah ya, sehingga mereka semuanya kenyang. Satu kebiasaan. Yang kedua kebiasaannya Hashim adalah dia ngasih makan bagi para jamaah haji yang datang ke sana. Karena dia terkenal dengan orang yang generous. Jadi semua orang yang haji dia kasih bubur, dikasih harib. Karena itu makna Hashim ada 2 gelarannya. Satu maknanya karena dia terbiasa menghancurkan biji-bijian itu. Karena dibikin jadi bubur. Karena itu disebut dengan the crusher ya, atau Hashim. Makna yang pertama. Yang kedua, Hashim disebut karena dia sangat pemurah orangnya. Karena sering mengasih makanan kepada orang lain ya. Karena itu ada istilah di dalam tradisi bahasa Arab, orang yang ngasih makanan kepada orang-orang yang kelaparan itu disebut dengan Hashim. Jadi maknanya bisa penghancur ya, remah-remah yang bisa cepat hancur tapi juga pemurah, namanya Hashim. Karena itu dia digelari dengan nama Hashim. Namanya sendiri Amr al-Ula, yaitu kehashimin ya. Dan Allah dengan menggunakan kata Hashim itu juga menunjukkan seakan-akan you Hashim, Bani Hashim. Karena orang Quraisy di antaranya yang paling besar adalah
Banu Hashim, seakan-akan Allah menyatakan, Banu Hashim sekarang kamu adalah the strongest tribe, ya, tribe yang paling kuat, dan segala macam. Tapi kalau kamu tidak taat sama Allah, tidak menerima Al-Quranul Karim, pelan-pelan nasibmu akan menjadi Hashim. Gitu. Sekarang memang kamu paling kuat, ya, tapi nggak lama, karena sebentar lagi kamu akan jadi Hashim, Tadruhuriyah. Ini satu perlambang yang menarik yang kita bahas. Oke. Setelah Allah menjelaskan perumpamaan itu, kita masuk sekarang ke ayat yang kita kaji. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Al-mal, harta benda. Ya. Yang menarik, sebagaimana yang kemarin kita diskusikan, semua urusan dengan harta di dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa Arab menandakan sesuatu yang rapuh, yang kita tidak bisa bersandar kepadanya. Al-mal dari kata apa? Mala yamilu, apa artinya? Doyong. Anda bisa bersandar kepada sesuatu yang doyong? Nggak bisa. Mal. Emas, apa bahasa Arabnya? Zahab. Dari kata apa? Zahaba. Sesuatu yang pergi. Sudah bisa bersandar pada sesuatu yang easy to go. Ya, nggak bisa. Perak, apa bahasa Arabnya? Fiddah, dari kata faddah. Lam faddu min haulik wa bima rahmati minallah. Ya, lam faddu min haulik. Apa? Faddah. Disperse, apa bahasa Indonesianya? Ya, mencar. Ya, mencar bahasa Toronto, ya. Ya, karena Amerika itu bagian dari Madura, ya. Ada 2 kota di sana, Toronto, Miami, ya. Jadi ada orang Madura di sana. Toronto dan Miami, ya. Oke. Jadi menarik, bagaimana Allah menggambarkan, mestinya dari kata-katanya saja semestinya kita tidak bisa bergantung pada dunia. Kan Allah menyebut mal, menyebut zahab, menyebut fiddah. Hatta nama dunia sendiri juga menunjukkan akhir, menunjukkan kerendahan. Bayangkan, menarik Al-Quranul Karim itu. Dunia, kalau Anda menyebut komparatif, ya, menyebut kata komparatif, Anda tidak bisa berpikir kecuali dengan pasangannya. Saya tiba-tiba bilang, lebih cantik. Sampai merasa aman pikirannya. Kalau saya tiba-tiba ngomong, lebih cantik, mesti masih, lebih cantik dari apa, Pak? Ngono toh? Tidak bisa Anda diam itu. Pikirannya tidak bisa diam, kecuali Anda melihat komparasinya. Dunia isim tafdil. Ya. Dunia adna, muannasnya dunia. Mestinya kalau orang ngomong dunia, pikirannya mikir apa? Komparasinya. Mikir apa komparasinya? Akhirat. Tapi menarik, kenapa bisa orang ngomong dunia lupa sama akhirat? Kalau kita ngomong lebih cantik, lali sama yang lebih cantik. Ini menarik kan? Kau itu masih kalah cantik dengan itu. Mestinya yang lebih diingat siapa? Yang lebih cantik kan, betul? Misalnya saya ngomong Ahmad lebih tampan, jangan Ahmad lah, Ahmad yang paling keren ya. Santoso, jangan, Ahmad lebih cantik, lebih tampan daripada Santoso. Terus Santoso ngegaya, saya tampan. Kan ada yang lebih tampan dari kamu. Lah, ngono ta mestine. Karena dunia dia lebih rendah. Mestinya kita mencari yang lebih, ada yang lebih tinggi dari dunia, yakni akhirat. Namanya saja memastikan orang mestinya tidak lupa sama akhirat. And yet people forget akhirat. Menarik ya. Karena meskipun Allah sudah menamakan dengan dunia. Ya, Masya Allah, kata Allah SWT, ya, lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah. Kalau seandainya dunia itu seharga sayap nyamuk, tak haramkan orang kafir minum. Minum orang kafir. Saya tanya sekarang, orang kafir dapat air? Tidak hanya dapat air, ya. Unilever punyanya orang kafir, ya. Semuanya punya orang kafir sekarang, ya. Semuanya, kalau Anda lihat, yang besar-besar semuanya punya orang kafir. You bertanya terus, kenapa orang Islam tidak kaya-kaya, Pak? Kenapa orang Islam kok tidak hebat-hebat dalam pemilikan uang? Adalah Raja Salman hebat, tapi secara umum pemilik ekonomi orang Yahudi. Kenapa? Allah memberikan dunia ini kepada mereka meskipun mereka tidak pernah sholat. Kemudian ngaran orang yang dagang nggak laku-laku bilang kurang sholawatnya, kurang sholatnya. Lah Cino wudhu tidak tahu apa mana sholawat. Ya. Pertanyaannya, kenapa mereka punya harta? Karena dunia remeh di hadapan Allah. Karena dunia dibanding sayap nyamuk lebih berhargaan sayap nyamuk. Bayangkan,
Kata Allah, dia tidak sebanding. Janaha ba'udah, dia tidak sebanding dengan itu. Kalau sebanding, tak haram kan? Iman satu seruputan. Hadisnya bilang syurbah, satu seruputan haram. Kenapa? Karena dia remeh, karena itu diberikan. Sampai kalau punya sesuatu yang remeh, you kasihkan sama orang. Tapi kalau istimewa, no. My heart, oh, that's only my husband. Nah, ya, kan ngono toh. Nggak boleh yang lain karena istimewa. Tapi minta yang lain silahkan. Kayak begitu ya. Akhirat istimewa. Surga istimewa. Karena itu dia hanya untuk yang beriman kepada Allah SWT. Mestinya dari itu kita merenungkan, mestinya tidak ada jatuh cinta kepada akhirat. Allah sekarang menggambarkan menarik. Al-malu wal-banun. Al-mal, dunia, wal-banun, dan anak-anak. Ya zinatul hayati dunia. Ya sekadar perhiasan dari kehidupan dunia ini. Apalagi dulu sudah pernah kita bahas ya, hayat sama hayawan. Ya, menarik ya. Ya perhiasan dunia ini. Wal-baqiyatus salihat. Dan al-baqiyat as-salihat ya, sesuatu yang tetap dan dia baik. Kenapa? Karena ada al-baqiyat yang tidak salihat. Ada sesuatu yang tetap tapi dia tidak saleh. Jadi yang lasting forever ya, ini sesuatu yang jelek. Yang lasting tapi yang tidak baik. Ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika, jauh lebih baik yang 'inda rabbika di sisi Tuhanmu. Thawaban apanya? Thawaban pahalanya. Wa khairun amala, nanti kita lihat ya. Dan sebaik-baiknya harapan. Ya, kalau you punya hope, harapannya itu. Yang menarik untuk direnungkan yang pertama adalah Allah mengcompare antara baqiyat shalihat dengan al-mal wal banun. Mal wal banun referring kepada kehidupan dunia itu. Kalau mau disingkat, topnya kehidupan dunia itu al-mal wal banun. Oke. Baqiyat shalihat nanti pertanyaannya tidak, kalimatnya tidak dijelaskan. Cuma sesuatu yang tetap dan dia baik. Kenapa? Karena di awal Allah sudah jelasin bahwa dunia itu nanti jadi apa? Fa asbaha hashiman. Berarti dia tidak baqiyat. Ya, tidak baqiyat. Allah ngomperin sekarang, yang satu fana, ya, Hashim, yang satu baqiyah. Oke. Yang satu kamu anggap soleh, al-mal wal banun. Tapi sesuatu yang baik kalau tidak lasting forever, ya percuma juga, ya tak? Karena dia tidak lama. Yang sini baqiyat, apanya yang dia baqiyat dan dia baik. Kesenangan itu adalah kalau Anda mendapatkan sesuatu yang baik dan selama-lamanya. Penderitaan adalah kalaupun Anda mendapatkan kebaikan tapi tidak selama-lamanya. Lebih menderita itu. Ya tak? Sama kayak ceritanya yang dulu kita bahas ya, Ummu Zara sama Abu Zara ya. Punya suami yang Masya Allah baiknya. Dia cerita, Masya Allah saya perempuan biasa, orang miskin, dinikahi oleh Abu Zara ya. Kemudian saya jadi baik, diberikan rumah, kendaraan dan segala macamnya. Kata dia, cintaku seutuhnya buat Abu Zara. Al-Kisah, Abu Zara melihat seorang janda beranak dua ya. Dan tertarik, tertambat hatinya, dicerai Ummu Zara ya. Tapi dinikahi lagi oleh seorang laki-laki yang juga sangat baik. Sangat baik, kan gimana cerita nih? Dibelikan lagi rumah segala macam. Tapi apa katanya Ummu Zara? Cintaku kepada suamiku kedua, kalau dibanding dengan cintaku kepada suamiku pertama, hanya satu mangkok saya cintanya kepada suami yang kedua. Ya, Masya Allah Ummu Zara ini ya, cerita kepada Rasulullah SAW. Ya, Aisyah ceritanya dan segala macam. Rasul dan dia kasih terakhirnya, cintaku kepadamu Aisyah seperti cintanya Ummu Zara kepada Abu Zara. Akan tapi aku tidak akan pernah mencerai kamu. Kelopak-kelopak ya. Itu Ummu Zara ya. Hadis sih, cerita yang terkenal sekali itu ya, hadis Ummu Zara ya. Dharma wanita yang ke Aisyah dan kemudian bercerita kepada Rasulullah. Di dunia baik-baik, ada kebaikan di dunia itu yang namanya zina ya, zinatul hayat di dunia. Tapi dia tidak baqiyat. Oke. Seringkali kata baqiyatus shalihat diterjemahkan secara keliru ya. Biasanya terjemahnya boleh al-baqiyatus shalihat, sesuatu yang baik yang selama-lamanya. Padahal mestinya sifatnya yang
Sholihat jadi sifatnya mestinya lah ngono to. Sesuatu yang selama-lamanya yang baik. Ngono mestinya. Al-baqiyatus shalihat. Ya, al-baqiyatus shalihat. Apa makna yang pertama? Baqiyatus shalihat ada banyak maknanya. Yang pertama, ada yang merujuk baqiyatus shalihat dengan mana tadi? Al-mal wal banun, kata Imam Qurtubi, ini adalah sebagai balasan atau reply, ya, bantahan terhadap Uyainah bin Hisn, ya, yang mereka berbangga-bangga dengan kekayaannya dan kemuliaannya. Kemudian Allah menggambarkan bahwa dunia itu adalah tidak selama-lamanya. Dia seperti Hashim yang selama-lamanya adalah perbuatan baik. Dan Allah mencontohkan itu seperti apa? Seperti yang dihinakan adalah, maka baqiyatus shalihat yang pertama rujukannya kepada ma ya'ti bihi Salman wa Suhaib wa fuqara'il muslimin minat ta'at. Yang makna pertama ketaatan dari kaum fuqara, para sahabat Nabi, ahli suffah. Ada sekitar 400-an ahli suffah, semuanya miskin-miskin. Suhaib Ar-Rumi, Abu Hurairah, ya, Salman Al-Farisi, semuanya miskin-miskin. Kenapa? Karena dia datang ke Mekah, ke Madinah tidak membawa apa-apa. Ya, ada yang datang memang untuk melarikan diri, miskin-miskin, dan tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada kisah menarik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kelaparan. Dia menunggu ada sahabat yang kepingin mengajak dia ke rumah, tapi nggak ada yang. Tapi orang soleh zaman dahulu itu meskipun fakir, tapi tidak meminta-minta yang diagungkan oleh Al-Quranul Karim. Karena mereka meskipun amat butuh, tapi dia tidak minta-minta. Kamu menyangka mereka agunia. Kenapa? Karena dia punya iffah, ya. Karena dia tidak menjaga sifat iffahnya. Tapi Rasulullah tahu, diajak ke rumahnya, terus ditanyain, ada air susu, cuman semangkok saja. Terus Rasulullah bilang, ya Abu Hurairah, kamu panggil semuanya orang-orang ahlu suffah sana untuk bareng minum susu. Bingung Abu Hurairah. Kata Hurairah, pokoknya saya saja ya Rasul. Saya ini yang paling lapar. Mestinya susu itu untuk saya. Lah kalau nanti mereka undang, piye ini ceritanya? Ngono ta? Panggil aja, dipanggil, suruh masuk 10 suruh masuk Rasulullah. Ya. Abu Hurairah belum boleh minum, suruh Abu Hurairah ngasihkan minumannya. Minum sahabat satu-satu sampai kenyang ganti. Itu tetap aja susunya rek ngono iku. Sampai terakhir tinggal berdua Abu Hurairah dan Rasulullah. Rasulullah menyuruh Abu Hurairah berkali-kali minum terus minum sampai sudah tidak ada lagi ya Rasulullah, sisa di tempat saya. Ya. Di Sahih Muslim ya, sampai Abu Hurairah menyatakan tidak ada lagi ya Rasulullah, sudah kenyang saya. Rasulullah sampai tersenyum, terus Rasulullah yang minum. Masya Allah ya. Bedone ambek yai saiki ya. Nek ana susu aku dhisik karene awakmu lha ngono ta. Menarik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sederhana. Ada lagi kisah yang menarik yang tentang susu juga. Suatu saat ya, yang dia sangat kelaparan, enggak bisa tidur ya. Kelaparan, bingung, glebak, temannya udah tidur. Karena Rasul menyuruh untuk menyimpan. Ada susu tinggal 1 gelas katakanlah untuk Rasulullah SAW. Rasul pamit keluar kepada sahabatnya. Setan masuk ke pikirannya. Rasul kan pergi ke rumah sahabat, mesti dijamu lah. Jadi mungkin nggak apa-apa lah. Kamu kan daripada nggak bisa tidur, seruput aja lah. Ya minum sekalian. Habis itu dia berpura-pura tidur, berharap temannya terus bilang, kamu celaka kamu. Kalau Rasulullah tahu dan marah, tidak selamat kamu dunia akhirat. Ya. Apalagi kalau Rasulullah nanti berdoa, bahaya kamu. Sumpah dia, temannya udah tidur, dia pusing. Bener Rasulullah masuk masjid, dia pura-pura tidur. Dia bilang assalamualaikum, dia tak jawab. Kata dia dalam hadis, aku jawab dalam hati. Karena aku kepingin tidak tahu kalau aku sedang, karena takut nanti dikasih tahu. Ya. Saya lupa nama sahabatnya, saya belum hafal cerita ini. Ya. Akhirnya terus diminum sama dia. Rasulullah melihat bener ditutup, Rasulullah sholat. Dan dia paling takut karena apa? Lihat Rasulullah doa,
Waduh, belai doanya ini. Karena sempat buka Rasulullah dan Rasulullah doa. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, rahmatilah malam ini siapa saja yang memberikan makanan kepadaku. Bangun dia, saking senangnya, dia ambil parang itu, dia sembelih kambingnya itu, yang kambing nggak bisa keluar susu kecuali sedikit itu. Oh kok dia sebelah, dia ngambil mangkok, dia pasi, dia peras sampai hasilnya banyak. Nggak tahu padahal sudah nggak mungkin keluar susu itu. Ya, dia ambil kayak semacam batu yang cekung, bunganya penuh, dia bawa ke Rasulullah, minum ya Rasulullah. Terus dia bilang, minum kamu, minum sedikit, terus minum kamu. Terus minum, dia suruh minum lagi, Rasulullah suruh minum lagi. Kata dia, aku ketawa sampai seperti orang yang gulung-gulung ke lantai. Karena dia malu, ya. Karena dia malu sekaligus dia ceritanya ini, awak yang meminum air tadi dan kemudian Rasulullah masih menyuruh minum dan Rasulullah terus minum sampai kenyang. Terus ada dia yang mendapatkan doa, kata dia, dia yang menjadi lucu, kata dia, saya yang minum, tapi kemudian saya juga yang mendapatkan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menarik sahabat Nabi itu, menarik dengan dunia ini ya. Apalagi Rasulullah SAW, kaya Rasulullah, tapi Aisyah pernah melaporkan 3 bulan rumah Nabi pernah tidak mengepul sama sekali, kecuali apa kata Aisyah, aku lihat bulan, terus masih aja aku cuman makan air putih dengan apa? Kurma. Ngono dong, air putih kurma. Bulan muncul lagi masih tidak mengepul dapurnya Rasulullah SAW. Terus sampai 3 bulan berturut-turut. Karena itu Aisyah nangis ya ketika dia dapatkan makanan yang enak selepas Rasulullah meninggal dunia. Karena Rasulullah tidak pernah menikmati makanan kayak begini lebih dari 3 hari. Ya, apa makanannya? Daging sama roti yang empuk. Karena makan Rasulullah roti yang kasar. Masya Allah ya. Padahal dia Rasulullah yang orang terbaik. Kalau Rasulullah mau hidup enak, sangat mudah. Itu Rasulullah SAW. Nah, Allah menggambarkan sekarang mengkompar 2 hal. Yang pertama, mal wal banin yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, dia berbangga dengan itu. Yang baqiyatus shalihat dikompar dengan ketaatan orang-orang miskin. Seakan-akan mau dikompar kalau ngelihat zahirnya mana yang lebih baik. Mal wal banun, ya. Mereka punya manpower yang sangat kuat, banunnya, malnya juga banyak. Yang di sini seakan-akan dia tidak punya sesuatu, ya. Tapi Allah menyatakan you punya al-baqiyatus shalihat, yakni ketaatan kepada Allah SWT yang nanti everlasting. Nanti ketika bertemu dengan Allah dia selamat namanya. Ya. Ada juga yang menafsiri al-baqiyatus shalihat dengan as-shalawatul khams, ya. Atau salat 5 waktu. Ini pendapat dari Ibnu Umar misalnya. Ada juga yang menyatakan Ibnu Abbas tadi ya. Ada lagi juga riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan innaha kullu amalin shalihin min qaulin aw fi'lin, kata dia, yabqa lil akhirah. Ya, semua amal yang saleh ya. Baik ucapan yang baik, amal yang baik, itu semuanya disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Ada juga yang menafsiri baqiyatus shalihah dengan ada satu kalimat riwayat yang menyatakan al-harfu harfan, fa harfud dunya al-mal wal banun, wa harful akhirah al-baqiyatus shalihah. Ya. Jadi ada 2 yang memang untuk akhirat, al-baqiyatus shalihah. Ya. Ada lagi yang menafsiri dia adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah min aliyyil azim. Ada banyak sekali riwayatnya ya. Misalnya ada satu hadis Rasulullah SAW menyatakan istaghfiru minal baqiyatus shalihat, perbanyaklah kalian dari al-baqiyatus shalihat. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala qila wa ma hiya ya Rasulullah? At-takbir wat tahlil wat tasbih walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Kalau mau disingkat sebagaimana maknanya itu menariknya. Kalau Al-Qur'an tidak spesifik itu alhamdulillah. Seperti kata baqiyah. Karena sesuatu yang lasting forever, yang sholihah, yang baik. Justru itu enak. Kalau itu disebut dengan sesuatu yang spesifik, justru susah buat kita. Karena dibikin terbuka, maka al-baqiyatus shalihat maknanya apa saja yang baik. Yang nanti akan kita ketemui sampai ke yaumul
kiamat. Namanya baqiyatus shalihat. Maka ucapan yang baik, amalan yang baik, semuanya, senyum kita, gathering ini, kayaknya sekarang tidak baqiyat shalihat, tapi nanti jadi baqiyat shalihat. Kalau sama lillah. Ya. Semoga kita semuanya niatnya bukan karena apa, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi baqiyatus shalihat. Duduk kita, ya, nulis kita dan segala macamnya, dia jadi baqiyatus shalihat. Bagi orang yang mikirin dunia, enggak profit oriented ini. Ada profit orientednya di sini? Enggak ada. Rugi malah sampai dulu banyu, ya kan? Dan segala macamnya. Kalau ukurannya dunia. Tapi kalau ukurannya akhirat, dia baqiyatus shalihat. Allah menyatakan sekarang kita disuruh ngomper dua, dan kemudian diingatkan mana yang lebih baik di mata Allah dari aspek pahala. Baqiyatus shalihat. Kalau you punya harapan, mana yang lebih kamu punya harapan mestinya? Al-baqiyatus shalihat. Karena dia khairun thawaban wa khairun amalan. Ya khairun amalan. Kira-kira begitu. Tapi lihat, al-mal wal banun untuk menjelaskan apa? Sekali lagi menjelaskan yang satu akan hilang, yang satu akan selama-lamanya. Itu poinnya, ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa uridu, dan di showkan, di presented, ma'rad apa ma'rad? Pameran, ya. Dipamerkan. Jadi sesuatu yang dipresentasikan untuk ditunjukkan, namanya wa'uridu. Yang menarik, kalimatnya dibikin majhul, ya, dibikin pasif untuk menunjukkan misteri, ya. Sopo ini yang menyalakan dan segala macamnya, menimbulkan kengerian, kemisteriusan namanya. Salah satu fungsi mabni majhul, ya. Ada banyak fungsinya, nanti bikin sesuatu yang sangat mudah juga dipakai majhul. Tapi kalau Anda juga ingin mengesankan something misterius juga, karena kalau maksudnya itu misterius, ya, juga pakai pasif. Wa wudi'al kitab. Sekarang perhatikan secara grammar. Dikasih apa? Alkitab. Mufrad jamak kitab? Mufrad. Oke. Fataral mujrimin. Mujrimin mufrad jamak. Kenapa kitabnya kok tidak jamak? Kenapa kok tidak wawudi'al kutub? Kenapa kok wawudi'al kitab? Padahal fatarul mujrimina musfikina mimma fihi. Sing dapat kitab berapa orang? Mujrimin banyak. Kok wawudi'al kitab? Kenapa kok tidak wawudi'al kutub? Ngono iku dibahas yang Ibnu Ashur, ya. Kenapa kok Alkitab kok bukan Al-Kutub? Padahal mestinya orangnya banyak. Nah, jawabannya adalah pada hari itu orang sudah tidak mikir kolektivitas. Orang mikir hidup. Karena itu Allah ingin menunjukkan pikiran orang cuman di pikiran dirinya sendiri, tidak mikir yang lain. Hatta ngurusin kita. Nanti ada banyak penjelasannya, ya. Tapi kenapa Allah bikin mufrad? Karena pikirannya itu. Yang menarik, ya, tidak ada hari yang paling selfish melebihi yaumul kiamat. Kita benar-benar selfish di hari itu, nggak mikirin yang lain kecuali diri kita sendiri. Sebagaimana Al-Quran menggambarkan, ya, yawaddul mujrim, ya wah, lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Lihat, sangat kepingin pada hari itu orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ngapain? Untuk bayar ransom, untuk fida, zikir fida, ya. Untuk fidaan, untuk ganti. Kalau bisa, ya Allah, saya mau masuk neraka. Sebentar, ya Allah, saya dulu punya anak, ya Allah, saya itu dulu sampai hilang sholatnya karena mencari rezeki. Anak saya kuliah di UIN dulu. Jadi kalau saya dimasukkan neraka, yang salah itu anak saya. Gara-gara anak saya kehilangan sholat. Gitulah maksudnya. Kenapa? Karena saya dulu sebabnya anak saya. Karena itu, please, anak saya aja masukin neraka. Itu pikiran yang pertama. Anaknya menjadi fidaknya dia. Tidak cukup dengan itu, sahibahnya. Allah melihat lihat cara Allah melihatkan. Yang pertama disebut apa? Bani. Setelah itu, habis itu sahibah. Habis itu akhi. Dan segala macamnya terus ke bawah. Sampai waman fil ardi jami'an thumma yunji. Kalimatnya dilihat dari cinta yang paling dalam. Apa? Anak sama orang tuanya. Nggak ada, di dunia ini kalau you mau nggak pisah adalah sama anaknya.
Ya. Istri nomor kedua setelah punya anak. Sebelum punya anak istri segala-galanya. Kalau setelah punya anak, you are the second now. Ya. Karena nomor 2 sekarang, nomor 1 sekarang anak. Perasaan cintanya. Ya. Meskipun ada yang nggak begitu, tapi secara natural mestinya begitu orang. Apalagi ibu, wah sangat kelihatan. Bapak wis kalah. Ya. Saya udah merasa sekarang. Ya. Udah kalah. Ya. Anak-anak semuanya anak sekarang. Kayak begitu, Rek. Jadi dada sini Allah makin rendah sekarang. Hatta istrimu. Allah tidak menggambarkan istri, tapi sohibah. Dulu di dunia pisah saja tidak mau. Saking apanya ini? Wah. Ya, until apa? Ngapain lah wong Kristen? Ya apa janjinya orang Kristen menikah? Till death ya. Do apart. Ya kayak orang hanya maut yang memisahkan kita. Orang akad nikah kan gitu. Ya. Jadi kalau ada orang suami istri yang terus tidak pernah berpisah dia, sehati dia, namanya sahibah. Bukan azwaj lagi, tapi sahibah. Ya. Al-Quran menggambarkan istri kayak begitu nanti. Please deh, kok saya masuk neraka? Saya dulu berbuat jelek-jelek itu karena istri saya, ya Allah. Masuk neraka istri saya. Selfish banget. Sampai dia bilang apa? Seluruh manusia masuk neraka, ya Allah. Kecuali saya, summa yunji. Selfish orang pada hari itu. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran dengan mujrim. Nah, mujrim itu siapa mujrim itu? Mujrim itu orang yang melakukan dosa. Ya. Dia sadar itu akan bahwa itu perbuatan dosa, tapi dia nggak terlalu peduli dengan akibatnya. Nggak aware, nanti saya dapat apa ya? Nanti kayak apa ya? Dia nggak tahu, nggak mikirin itunya. Ya, tapi dia sadar itu perbuatan dosa. Namanya mujrim. Oke. Fatarul mujrimin, dan kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang banyak berbuat dosa itu mujrimin. Menarik ya. Semua orang mendapatkan catatan kitabnya dan selfish semuanya, tidak mikir orang yang lain. Allah ngasih keistimewaan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk bisa melihat semuanya itu. Jadi tidak ada orang tidak mikirin orang lain. Kamu tidak akan tanya sama kitabmu, sama sebelahnya. Semua bingung mikirin sendiri. Bahkan nanti bagaimana gambaran menerima kitab? Ada yang dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri, ada yang di belakang. Sebenarnya kata para ulama tafsir sebenarnya juga dari kiri. Cuman karena dia saking malunya sehingga dia itu letaknya di belakang. Tangannya itu ngambilnya seakan-akan dia tidak malu. Dimasukin dari sini katanya. Duduk gini sampai lobang dia sampai ke belakang ngambil kitabnya begini. Saking malunya, dan itu yang paling terburuk karena dia menerima dari tangan kiri. Ya. Umar bin Khattab pernah meminta kepada seorang sahabat untuk menjelaskan makna ayat ini, dan dijelaskan bahwa nanti di yaumul qiyamah Lauhul Mahfuz turun dan semuanya kayak tablet gitu ya, protected tablet. Bayangin kayak beginilah, protected tablet ya. Isinya semua our record dari lahir sampai mati. Dan nanti begitu kita lihat baru malihadzal kitab ya. Nanti ada yang menurut saya keren banget ayat ini. Perhatikan kata malihadzal kitab mana? Ayat selanjutnya 49 ya. Kalau Anda orang bahasa Arab, mesti nulisnya lihada digandeng nggak sama haknya? Digandeng atau dibaca ma lihada atau ma lihada? Digandeng, lihat dan itu tulisannya. Nggak digandeng, kenapa kok tadi? Kan salah, lihada mestinya. Ma lihada sendiri. Unik itu, unik. Ya. Nah, nanti kita bahas itu ya. Menarik Al-Quran menjelaskan. Oke. Wa'uridu ala rabbika wa wudi'al kitab. Oh, saya loncat ya. Menentu air ya. Wa yawma nusayyirul jibal sedurung. Meneng aja Bang. Saya lupa sudah. Wa yawma nusayyirul jibal, pada hari itu sekarang lihat bayangkan. Baru tadi Allah jelasin apa? Nabat ya. Kalau contohnya dari yang paling lemah ya, pertama mulai jadi nabat, laki-laki dan perempuan, mohon maaf ya, yang baru keluar bulu di private partnya namanya juga nabat ya, baru sprout, baru keluar ya, kemaluan rambut kemaluannya namanya juga nabat ya. Jadi kalau ada ya, mulai dari yang sprout nabat, terus kemudian makin kuat, kemudian jadi hasyim ya.
Dan kamu melihat itu, jadi lemah banget. Dan kamu lihat perubahannya itu. Kalau melihat tumbuhan kan kelihatan jelas itu mulai perubahannya. Ya. Apa yang kamu melihat tidak ada perubahan di dunia ini? Yang paling kuat, paling firm, paling tough, paling strong di dunia ini. Gunung. Lihat cara Allah menggambarkan kehidupan dunia itu. Satu, kamu melihat sesuatu yang mudah hilang, mati, jelas sekali perubahannya, ya. Pohon-pohon. Habis itu Allah kasih tahu compare-nya. Lu, dunia akan habis, al-baqiyatus sholihat akan selama-lamanya. Terus Allah mikirin, habis jelasin baqiyatus sholihat, ada sesuatu yang baqiyah, yang kayaknya kuat, stabil, kayaknya tidak pernah berpindah, yaitu gunung. Tapi hatta gunung yang strong, yang kayak tetap di situ, nanti juga akan, lihat kalimatnya, wa yauma nusayyir, pada hari di mana Allah move smoothly. Gunungnya diterbangkan, gunungnya digerakkan, gunungnya dijalankan, ya. Watarul ard, sekali lagi Nabi Muhammad melihat, saya tanya, kalau orang bingung, kalau ada gunung bergerak, sampai ini so tenang? Ojo ini bergerak, berdos saya bingung. Ini gambarannya tujuannya bergerak, ya, tapi sebagaimana di compare dengan ayat-ayat yang lain, gunung seperti aneh-aneh, ya, gunung seperti kain wol, ya, yang kemana-mana beliau berkuat macam-macam, pindah, dia orang bingung. Hanya ada satu manusia yang nggak bingung, dan bahkan dia melihat view-nya itu. Siapa itu? Rasulullah SAW. Wa taral ardu barizah, dan engkau Muhammad melihatnya. Itu yang disebut dengan maqaman mahmudah. Ya. Jadi semua bingung enggak, dia punya full dengan semuanya itu. Semua orang bingung, wah, dan Muhammad diberi kekhususan, ya, melihat semuanya itu. Wah, Masya Allah, ya. Gak ada yang membingungkan bagi Nabi Muhammad SAW. Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizah, dan kamu melihat dunia barizah. Apa barizah? Ya, Pak? Kalau kamu mengeluarkan sesuatu kemudian menjadi jelas, namanya barizah, buruz, ya, ditampakkan oleh Allah. Menarik, kamu ada di mana itu? Di dunia, ya toh? Gunungnya ada dunia. Loh, kok iso al-ard barizah itu? Ya, apa maksudnya pangeran? Bukankah kamu sudah ada di atas bumi? Terus kok iso watarol ardo barizah? Ard yang mana yang barizah? Masuk nggak di logikanya? Kita sudah ada di sini, misalnya ada di sini, ini al-ard. Terus gunungnya muter. Terus kata Allah, watarol ardo barizah, dan kamu akan melihat tanah yang baru yang diekspos. Yang pertamanya kamu tidak tahu, namanya barizah, ya toh? Kalau ada sesuatu yang kamu pertama nggak tahu, kemudian dikeluarin terus menjadi sesuatu yang baru, melihat, namanya barizah. Awalnya tidak nampak, jadi nampak. Pertanyaan saya, bumi yang mana itu? Yang mana? Mana logikanya? Ya, apa logikanya berarti? Karena gunungnya dijalankan. Karena dijalankan kamu, tanahnya makin mekar. Karena sekarang kamu tahu tanah di bawah gunungnya itu. Jadi tambah, karena orang dibangkitin, ya, makin sesek. Karena nanti digambarkan kita ini cuman bisa berdiri di mahsyar nanti apa? Sambil menginjak ujung kakinya orang yang lain lagi. Wah, kehrek menungso. Sumpek sudah. Waduh, berdiri sampai saling injak-injakan, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Oke, nanti Allah mekarkan itu. Karena gunungnya diangkat, dia melihat, oh, tambahan lagi kayak ini di movie loh, temboknya saya geser ke sana, watarul ardo barizah. Mana maksudnya? Watarul ardo barizah. Logikanya begitu. Yang disebut dengan watarul ardo barizah. Wahasyarnahum. Apa bedanya jamaah? Enggak. Bedanya jamaah sama hasyarah. Apa? Bedanya jamaah sama hasyarah. Sama-sama ngumpulin. Apa bedanya? Mahsyar, tempat berkumpul. Apa hasyarah? Kenapa tidak majma'? Majma'ul Bahrain, ya. Yang kemarin kita bahas. Apa bedanya jamaah sama hasyarah? Kalau jamaah ngumpul biasa, nggak paksaan. Kalau hasyarah itu dipaksa. Kayak Anda ngumpulin hewan. Hasyarah biasanya digunakan untuk hewan. Ya apa? Lihat di Quran, husyirat, ya, wa idzal wuhusu husyirat. Binatang buas. Kamu kalau membawa binatang buas, mudah. Ya lah, bebek gampang, ini cukup. Lion kamu bawa. Wah, husyirat, itu dipaksa.
Jadi kalau dipaksa namanya husyirat. Kenapa sih? Yang menarik lagi bayangkannya, kalau hewan itu tidak pernah ngumpul jadi satu, ya. Ya, yang ngumpul itu rata-rata kambing, kaus, layat nggak bisa ngumpul sama yang lain. Kenapa? Karena nyamplok sama yang lain. Karena dia memakan sama yang lain. Karena naluriahnya begitu. Tapi nanti dari kiamat, semua binatang buas sama yang nggak buas, semuanya ngumpul jadi satu. Nanti antara kijang sama harimau bersebelahan. Ya. Tapi mereka nggak mikirin satu sama lain. Nggak masuk akal. Di dunia ini logikanya kalau ada ular sama kodok, ya disikat kodoknya. Kalau sama ngomong loh, kucing kok dikai wasin, ya mesti ya, disikat lah gitu loh. Ya. Jadi yang menarik yaumul kiamah itu, lihat makanya Aisyah nanti bertanya, kata Rasulullah SAW, waktu kita dibangkitkan di yaumul kiamah, urotannya kita tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, kita belejet, tidak pakai baju sama sekali, dan nempel kulit kita dengan kulit yang lain, saking padatnya. Aisyah bertanya, what? Kalau begitu bukan kita melihat satu sama lain ya Rasulullah, melihat kemaluan satu sama lain ya Rasulullah. Kata dia, huru hara saat itu, teror di waktu itu sudah tidak memungkinkan kita mikirin itu. Sama seperti tadi, harimau meskipun di depannya ada kelinci, tidak mikirin itu. Hatta hewan. Wa idzal wuhusu husyirat. Ya. Yang menarik di mahsyar hari ini, kita gambarannya kayak di mahsyar itulah. Di mahsyar sekarang semua orang datang ke sana, tidak dipaksa. Nanti di yaumul kiamah semua dipaksa. Itu yang disebut dengan wahasyarna. Masya Allah, yang menakutkan. Wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kata Allah SWT, falam nughadir. Nughadir apa? Ghadir. Ghadir itu kalau habis hujan, terus kemudian airnya membuat stream, aliran, ya, bikin cekungan terus yang mengalir airnya, terus tetap di situ airnya, namanya ghadir. Something yang ditinggal di situ sudah, left out di situ, namanya ghadir. Falam nughadir minhum ahada. Gak ada satupun yang ditinggalkan oleh Allah. Semuanya dibangkitkan oleh Allah SWT. Menakutkan ya, wahasyarnahu, pilihan kata Allah SWT. Ya, kalimat yang dipakai. Kita semuanya dipaksa untuk ngumpul oleh Allah SWT. Kalimatnya tidak pakai jamaah, ya, tapi hasyarnahu. Sekarang dramanya perhatikan. Allah menggambarkan, kalau tadi digambarkan sesuatu yang lemah dan hancur berkeping-keping, sekarang Allah gambarin gunung yang sangat kuat, Allah bahkan jalankan. Ya, kemudian setelah semua hancur, orang gitu, wa uridu ala rabbika saffa. Ya, wa uridu, dan mereka dipamerkan ala rabbika. Ya, di hadapan Tuhanmu Muhammad. Lihat, semuanya merujuk kepada Nabi Muhammad untuk kemuliaan. Seakan-akan juga Nabi Muhammad nanti akan melihatnya. Karena memang Nabi Muhammad diberi maqaman mahmuda. Bahkan nanti semua nggak boleh berbicara kecuali Nabi Muhammad. Doa ada semua ketakutan, terrifying semuanya, semua shock dan takut semuanya. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW yang nanti dikasih waktu oleh Allah SWT. Ini yang disebut dengan maqaman mahmuda. Ya, yang kalau ya Pak, waji'a yauma idzin ya Pak, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman, ai Nabi Muhammad SAW. Kecuali Nabi Muhammad yang dikasih izin oleh Allah. Illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Ya. Dan yang paling menarik nanti itu hadisnya. Nabi Muhammad disuruh berdoa dan Nabi Muhammad memuji Allah dengan pujian yang paling terbaik yang belum pernah orang memuji dengan itu. Dan memuji, terus Nabi Muhammad ingatnya siapa? Lihat, Anda sendirian yang boleh punya hak ngomong di hadapan Allah saat itu. Semua orang concernnya sama siapa? Dirinya sendiri. Nabi Muhammad waktu ngomong concernnya sama siapa? Nah, saat itu yang ngomong ummati itu saat itu. Itu nanti yang ngomong yang lagunya Maher Zain, ana laha. Aku untuk mereka ya Allah, untuk umatku ya Allah. Ya, yang lagunya Maher Zain itulah. Ummati. Itu nanti waktu di maqamah mahmuda. Ummati duduk waktu sakaratul maut. Karena dono hadisnya sing sakaratul maut ngomong ummati itu meskipun udah populer, ya. Tapi kalau saya mencari riwayatnya enggak ono itu. Karena ucapan terakhir Rasulullah adalah ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa Allahumma ar-rafiqul a'la. Itu kalimat terakhirnya Nabi Rasulullah.
Untuk umati dono dalile iku. Tapi mbuh wis kesupur soalnya. Ya para mubalagh yang tidak bertanggung jawab dulu. Ya. Umatinya nanti waktu maqam mahmuda. Masya Allah kanjeng Nabi. Ya, semua orang individual Nabi Muhammad mikirin kita. Lalu terus sampai tidak cinta sama Nabi Muhammad, coba bayangin. Sak goblok-goblok itu mesti gitu. Semua orang mikirin orang lain, hanya Nabi Muhammad mikirin kita. Saat kapan? Saat semua orang mikirin dirinya sendiri. Dan servisnya Nabi Muhammad berlangsung terus. Dia tunggu di haud. Ya, semua orang antri. Siapa yang ngasih minuman? Rasulullah nyidui ngasih air untuk sampeyan itu. Masya Allah. Itu posisinya Rasul. Saya tanya, ada kiai yang menservis provide untuk santrinya? Masya Allah. Itu mestinya jiwa poro mestinya begitu kan Rasulullah SAW. Itu kan Rasulullah nanti. Rasul yang ngasih minuman itu dari haudnya. Antri yang jutaan. Ya, nanti para sahabat tanya, Rasulullah dari mana engkau tahu ya Rasulullah kalau itu umatmu? Kelihatan dari wajahnya, dari bekas wudunya, dari sholatnya. Ya, kata Rasulullah SAW. Nanti ada yang sudah antri, Allah yang menolak, disuruh minggir. Nabi Muhammad, dia umatku ya Rasulullah. Iya, tapi kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelahmu. Ya, Masya Allah ya, itu namanya syafaat uzma. Ya, itu yang tiap hari kita minta itu. Ya, syafaat Rasulullah SAW. Atau di dalam bahasa yang lain disebut dengan maqaman mahmudah. Rasulullah itu sujud lama. Sepanjang Rasulullah sujud, semua dapatkan syafaat dari umatnya Rasulullah. Diganti masuk surga, mesti yang masuk neraka masuk surga. Sampai Rasulullah dana, terus ditanya sudah cukup, kamu puas, wahai Rasul? Kenapa? Karena itu salah satu artian yang dipakai oleh Imam Nawawi saat menjelaskan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti kami akan beri kamu Muhammad sampai kamu puas. Kapan itu nanti mau Rasulullah sujud itu? Karena umatnya diminta oleh Rasulullah untuk dimasukkan ke surganya. Ya, semoga kita pas Rasulullah sujudnya. Karena kalau sudah kembali dari sujud sudah tidak ada lagi syafaat. Ya, udah sujud gini toh. Tapi setelah selesai, yaitu wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah nanya wis ridho, wis puas. Gitu ya Rasulullah. Ya Allah, cukup ya. Lah, itu hebatnya Rasulullah SAW dibanding Nabi yang lain. Karena tidak ada yang punya begitu itu kecuali Rasulullah SAW. Karena itu disebut dengan maqaman mahmudah. Mahmudah, the prize-worthy place or position. Kalau dalam hadis salah satunya agar kita dapat maqaman mahmudah, ngapain? Baca doa, besadar. Ya. Karena ada kata ati sayyidina Muhammadanil wasilata la maqaman mahmudah lillati wa'adta gitu. Oke. Falam nughadir minhum ahada. Agak cepatnya sebenarnya mau agak panjang tapi terus saja. Wa uridu ala rabbika saffa. Ya, kemudian dihadapkan di hadapan Rabbmu Muhammad saffa, berbaris. Kalimatnya meskipun banyak mestinya saffa banyak mestinya tapi dipakai saffa. Kata para ahli tafsir untuk menunjukkan di alphabet row. Jadi meskipun banyak tapi karena ini tidak ada yang lain kecuali hanya ini. Baris di tempat yang lain masih banyak orang berbaris-baris, tapi tidak ada bandingannya. Baris nanti adalah nanti ketika kita baris di hadapan Allah di mahsyar. Wow, dan itu menarik ya. Saya tanya, kata Imam Qurtubi menarik logikanya dia. Kalau dalam keadaan kacau, Anda bisa in order, you bisa diatur melayang-layang ini. Ya, al-jibal. Ya. Wah, segala macamnya rusak dan segala macamnya. Terus kita bisa Anda rapi. Lawang rapi gini aja tidak ada masalah, susah diatur rapi. Ya. Apalagi dalam keadaan bingung. Tapi tidak itu. Meskipun alamnya kacau, balau, hancur, tapi tetap orang sofa. Ya. Kata Allah SWT. Wa uridu ala rabbika sofa laqad ji'tumuna. Sesungguhnya kalian semuanya, kata kalimat menarik, renungkan kata ji'tumuna. Apa dulu yang kita bahas? Ata sama ja'a. Nah, bedanya ata sama ja'a, sama-sama datang. Kalau Anda datang tidak dengan kesusahan, ata. Kalau you datang dengan susah, sebelumnya namanya ja'a. Mari susah ya, dibangkitkan, mari sumpah dan segala macamnya. Itu namanya ja'a. Idza ja'a nasrullahi wal fatah. Saya tanya, Fathu Makkah datang nyantai api-api aja? Yo enggak berdarah-darah sebelumnya. Ya.
Disetrika sahabat Nabi, diusir, harus pindah. Setelah lama baru ja'a. Ja'a. Nabi Muhammad ja'a. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi kalau sesuatu itu sangat hebat, juga menggunakan kata ja'a. Kalau sesuatu yang remeh yang datang juga ja'a. Kalau cara mendatangkannya susah namanya ja'a, atau cara mendatangkannya gampang namanya ata. Rizki cariin di Quran yang berurusan dengan dunia, tidak pernah Allah pakai kata ja'a. Atainakum. Makanya enteng rezeki pelikitik menurut Allah. Ya, tapi Nabi Muhammad laqad ja'akum, bukan laqad atakum. Itu mono. Ya. Hari kiamat, ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, misalnya nikmat selalu pakai ata. Hari kiamat selalu pakai ja'a rata-rata. Ja'atis shakhah, ja'atit tammah, ya. Kan segala macamnya. Oke. Itu laqad ji'tumuna, ya. Sesungguhnya sungguh kamu datang kepada kami. Kama, lah ini yang kemarin saya jelaskan. Para ulama membahas kata ma, ka huruf jar. Mestinya setelah huruf jar ada isim, rumusnya. Tapi karena setelah kaf ada fi'il khalaqa, maka harus dikasih tengahan. Tengahan yang umum pakai an, kaan, ya pa misalnya. Tapi ini pakai ma, karena itu kata para ulama, ma masdariyah ini fungsinya untuk shocking di ayat ini. Jadi koyok itu loh. Mestinya nadanya keras yang ngomong kama itu. Yang kama di sini. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum. Kalau kamu kandani, kamu sabene tak kandani awaknya. Yang dia kopingmu itu. Ngono lho kamangane. Ya. Itu kama ngono. Jadi lek maca mesti tegas itu, enggak boleh ke bawah, harus naik. Itu kama, itu ngono. Kama ngono. Mestinya ngono. Ya. Nadanya mestinya ke sana kalau yang kama. Kama khalaqnakum awwala marrah, kata Allah SWT. Sebenarnya Allah menciptakan kamu pertama kali. Karena nadanya itu sebenarnya keras nadanya. Ya. Karena Allah ini mengancam orang Quraisy mestinya. Kalau kamu tetap you tetap lying, tetap tidak nurut sama Nabi Muhammad, tetap wa uridu ala rabbika, lihat kalimatnya. Ayat ini dibaca kepada siapa? Nabi Muhammad. Ini untuk Nabi Muhammad ayat ini penghibur bagi Nabi Muhammad. Karena melihat orang Quraisy nambeng, tidak belum taat, tetap mujrim. Muhammad, it's okay. Kayak ngelem, tenang, it's okay. Nanti in the end, wahasyarnahu. Mereka saya paksa ngumpul, dan kalau sudah ngumpul, nanti mereka dihadapkan kepadaku. Tenang aja, buka pengarapnya aku. Lewis gitu di hadapan Tuhanmu. Kayak ngomong sama siapa Nabi Muhammad? Sama Allah SWT, tenang. Engkau tak kawan yang ngarapmu kabeh. Saya bawa di hadapanmu, di hadapan Rabbmu Muhammad. Laqad ji'tum, sebagaimana dulu dia aku ciptakan di kali pertama, dia ngumpul bersama saya. Bagi Muhammad itu oke. Karena sekarang dipukul, sahabatnya dibunuh. Apa Nabi Muhammad manusia biasa, meskipun Nabi. Ada perasaan sumpah, ada perasaan gimana, dan segala macamnya. Ayat ini penghibur bagi Nabi. Kalau Nabi yang mendengarkan, ayat ini penghibur. Tapi bagi orang Quraisy, ayat ini apa? Ancaman. Wa uridu. Terus kamu nanti gitu. Kayak gitu agak cara merasakannya begitu bagi orang Quraisy. Wa uridu ala rabbika saffa. Bagi kita sekarang, ya bandingin, bayangkan kita ini juga orang Quraisy. Biar baca ayat ini dari Fayujuk, bandingnya awakmu Rasulullah, tenang aja. Ngomong kafir kok sempurna kok ngono enggak macane. Enggak terasa ayatnya nanti. Enggak ngefek ayatnya kalau kayak begitu. Bayangin sekarang kita yang sebagai man'unya ngono. Ojo gumede koyo Nabi Muhammad. Wa'uridu ala rabbika. Wah, biasa ngono, nanti tidak ada efeknya ayatnya. Tidak ada efeknya. Nah, nanti kalau kamu berhadapan dengan orang-orang yang musuhin kamu, ayat ini baca sebagai penghibur. Saya sudah berdakwah, tapi tetap gini, tenang aja, in the end semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau memang dia tidak bisa dinasihati, fine. Semuanya nanti, wa'uridu ala rabbika saffa. Oh no, tidak apa-apa lah ya. Tapi kalau untuk sendiri, kita harus kayak begitu ya. Bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Tetapi kalian semuanya menyangka, tapi false. Ya, za'am kalau kamu punya, jadi false assumption namanya za'amtum. Punya asumsi yang salah. Namanya za'amtum ya. Bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahwa kami sekali-kali tidak akan menjadikan bagi kamu mau'ida. Time and place ya, mau'ida itu waktu dan tempat
yang dijanjikan. Saya bertanya, kama khalaqnakum awwala marrah, di mana? Kapan kita dikumpulkan di kali pertama? Kapan kita ini semuanya ngumpul? Kita pernah ngumpul, Rek? Meskipun kita tidak pernah ingat. Pernah ketemu saya dengan kalian semuanya ini. Di mana? Di alam ruh. Itu yang disebut dengan kama khalaqnakum awwala marrah. Cuman kita sekarang nggak pernah ketemu. Usia saya sama dengan usiamu. Yang beda kan tubuh saya. Ruh saya sama usianya dengan kamu. Tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya. Karena kita semuanya sama sebenarnya. Waktu diikat janji oleh Allah, alastu bi rabbikum, kita semuanya bilang qalu bala syahidna, ya, sama. Itu yang disebut kama khalaqnakum awwala marrah. Karena itu kalau kata ulama tasawuf, kalau kamu ketemu dengan orang dan langsung klek, cocok, dulu sebenarnya pernah ketemu dalam roh. Nyambung dulu. Ya. Orang psikologi menyebut deja vu sekarang. Tapi itu cinta ya. Nanti kleknya itu misalnya terus kayak kena enak, semuanya nyambung, hasratnya sama, keinginannya sama, cita-citanya, mimpinya sama, kayak cocok gitu loh. Kayak ya sohib lah. Dulu pernah ketemu dalam roh. Orang psikolog menyebut deja vu, ya, deja vu. Ya padahal kita bukan deja vu, karena dulu ketemu. Karena junudun mujannada. Karena roh itu al-arwah, kata Nabi, roh kita ini junudun mujannada. Sebenarnya tentara yang peleton-peleton. Kayak polisi ngumpul polisi, tentara ngumpul tentara, penerbang belum penerbang, ya, dan segala macamnya. Kayak begitu. Nanti nggak bisa. Nanti waktu di akhirat juga dikumpulkan ya begitu. Orang dikumpulkan sesuai dengan junudun mujannada. Yang suka zikir kelompok wong zikir-zikir, sing seneng Quran kelompok Quran, sing seneng poso, sing seneng maksiat kelompok maksiat. Dan bisa ngumpul. Kalau sampai tidak percaya, ruh itu junudun mujannada, saya tanya. Kalau lihat sekarang, Vespa Club, ya, Innova Club, diikat oleh apa mereka itu? Apa yang mengikat mereka? Kesenangan, mereka duduk perkara duwe Vespa nih, tapi karena hati mereka cinta sama Vespa, orang itu ya cinta sama Vespa, karena cintanya dia mengikat. Oke? Nanti lewis roh tok, tambah ketoro. Dan sekarang nggak terlalu ketoro, tapi wis kelihatan, sampean bisa ngumpul gini karena sama-sama insya Allah mesti duwe cinta Quran. Entah berapa persen pun, tapi tetap itu yang mengikat kita. Ya, gak ono, pasti ada ikatan ruh itu, namanya junudun mujannada. No, di hadis itu. Dia junudun mujannada, gak bisa lepas. Kayak begitu. Nanti sampean akan ketemu sendiri. Karena ruh itu sifatnya begitu. Sing seneng rawan gak ketemu rawan. Nah, tidak percaya terus nulis, seneng rawan, gue lah ketemu sama kelompok wong-wong yang seneng rawan. Karena pasti nanti mencari. Rawan nguling, rawan maktar, rawan kan mesti tahu, ya, kayak begitu, roh itu, nggak bisa ditipu itu, nggak bisa ditipu, itu nggak bisa ngelabui, karena fisik kita itu cuma raga, hatta kalaupun di pernikahan nanti tidak cerai, karena rohnya ada junudun mujannada, nggak ada yang mengikat anda, ya, itu menarik ya, namanya junudun mujannada. Allah menyatakan, kama khalaqnakum awwala marrah, nanti kita semua dikumpulkan lagi, masya Allah ya. Cuman bedanya tidak ruh, tapi ruh sama jasad. Dan itu menakutkan karena kita di hadapan Allah. Kamu sekarang mungkin tidak merasa, ya apa Ustaz, kenapa kok takut? Ini loh, Rek, kita ini ya sekarang masih tidak ma'rifah sama Allah. Ya ginilah. Kamu tahu, ujian di kelas saya. Di hadapan anak-anak 20. Kamu tahu kerjaannya jelek, tidak bisa sama sekali. Terus saya masuk, saya bacain satu-satu. Malu enggak kamu? Malu. Apalagi saya tahu resikonya. Kamu enggak lulus, ngulang lagi tahun depan, dan segala macam. You tahu resikonya. Sumpah, malu, dan segala macamnya. Karena di hadapan semua orang tahu. Kayak begitu. Nanti kamu itu ma'rifah sama Allah. You malu, karena ya Allah, saya sudah dapat nikmat semuanya, tapi saya kok begini. Campur aduk jadi satu itu. Lah saya ini enggak, karena kita enggak ma'rifah sama Allah. Hilang ma'rifahnya. Karena kebanyakan maksiat. Nanti semua di akhirat semua tahu, bahkan kamu tahu kalau maksiat ini akibatnya ini, tambah bingung. Jadi satu kabeh. Itu yang digambarkan oleh Allah, wa uridu ala rabbika. Sepertinya wa uridu ala rabbika sesuatu yang enteng, ya, dibaca literal. Tapi nanti di kenyataan, ojo ngono sampe diceluk Pak Muji lah misalnya. Dan kamu tahu kamu habis mukul anak, dipanggil direktor, mumet kan wes. Waduh, dia apa nomor ini kira, aduh, koyo ditok mau tekan UIN, mumet. Itu wa uridu ala Muji Harjo misalnya. Itu wa uridu ala rabbika saffa.
Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Satu lagi. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqin. Masyaallah kalimatnya. Ya, mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab. Sekali lagi dibikin pasif lagi oleh Allah. Jadi tidak tahu siapa mau apa ini? Ya. Wa wudi'al kitab dan diletakkan kitab, tidak tahu kita, tidak dijelasin oleh Allah, dibikin misterius sehingga kita takut. Fatarul mujrimin. Nanti orang melihat, Nabi Muhammad melihat orang-orang yang punya banyak dosanya itu, ya. Musyfiqin, menarik kalimatnya. Apa musyfiqin? Apa musyfiqin? Oh, musyfiqin, ya. Takut. Wadi, ketakutan, namanya musyfiqin, ya. Dari kata isfaq, sebenarnya takut yang baik, isfaq itu. Sebenarnya gini, isfaq itu ya. Kalau kamu saling mencintai satu sama lain, namanya juga isfaq. Karena kamu takut sama satunya kehilangan, yang satunya juga takut kepada dirimu nanti kehilangan dirimu. Dan dia jadi satu. Saling ketakutan, akhirnya muncul cinta. Kata para ulama. Jadi isfaq itu kalau kita punya kecintaan. Nah, ini yang muncul rasa takut kehilangan. Mana? Tapi nanti orang digambarkan dengan musyfikin, padahal tidak ada lawannya. Kenapa? Karena dia cinta pada dirinya sendiri. Itu yang membuat kita takut. Aduh, mari ini aku mau dipukulin. Aduh, saya mau digini dan segala macam. Dan kalimat yang menarik dibikin isim oleh Allah. Musyfikin. Berarti berapa lama dia akan ketakutan? Karena dibikin isim musyfikin. Berapa lama dia akan ketakutan? Selama-lamanya. Tidak ada jedahnya. Mulai dari dibangkitkan di mahsyar, start takut. Sampai kapan? Nggak ada waktunya. Sampai coba latihanlah, takut 5 jam. Nggak usah lama-lama, sehari. 5 jam ada takut. Mumet sampean. Swakit KB dan segala macam. Orang takut itu nggak enak, ya. Orang takut itu. Ketakutan. Seperti dikejar anjing loh. Berapa lama ada dikejar anjing? Ya, setengah jam ya semua. Mau sandak enak ngapain? Bayangin lah ketakutan kalau ngono itu 5 jam. Apalagi sehari, apalagi 2 hari. Ya, nggak bisa. Ya, namanya musyfiqin. Orang ini nanti yang mendapat kitab mujrimina musyfiqin, dia ketakutan. Mimma dari jelasin oleh Allah, maknanya dibikin misterius dari apa saja, tidak tahu dia masih. Ya, opo yo, tapi dia tidak tahu balasannya nanti kayak apa dan segala macamnya. Ya, wa yaqulun, begitu dia mendapatkan kitabnya, dia bilang ya wailatana. Ya, apa kemarin wail? Ungkapan apa wail kemarin? Ungkapan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, Kemarin dipakai istilah apa? Regret over the spoiled milk. Ya, kalau kita kecewa, kalau kita menyesal atas air susu yang sudah tertumpah, tidak bisa dibenahi lagi. Nasi sudah menjadi bubur, ya. Kalau kata hakim, ya tinggal ngasih ayam goreng sama, ya kata hakim. Tapi enggak ini, nasi jadi bubur, bukan nasi bubur yang basi, ya. Jadi tidak bisa lagi dibenahi, ya. Tidak bisa dibenahi lagi. Namanya ya wail yang pertama. Secara bahasa, wail saya ulangi lagi ya, hanya untuk mengingat lagi. Wail sebenarnya secara literal makna awalnya adalah satu lembah, jubun finari jahannam, sumur yang dalam, ya, di neraka jahannam. Idza futihat, kalau dibuka jubunnya ini, nanti kalau dibuka itu semua neraka jahannam membaca ta'awud, baca mohon perlindungan kepada Allah dari wail. Saya tanya, jahannam itu menakutkan enggak? Super menakutkan. Tapi ada satu sumur di neraka jahanam, lembah di neraka jahanam, yang kalau dibuka neraka jahanam ketakutan. Jadi sekarang bayangin, namanya wail. Nah, namanya wail. Jadi wail itu lembah di neraka jahanam yang kalau dibuka neraka jahanamnya minta minta perlindungan. Ya, namanya wail. Karena itu kemudian dipakai dalam bahasa Arab kalau seorang ibu katakanlah ya,
kecewa banget terhadap anaknya dan mengharapkan anaknya sudah tidak dapat kebaikan sama sekali, dia ngomongnya wailak, wailak amin. Misalnya apa ya? Sebenarnya awal kalimatnya itu tidak ada lamnya, why saja, why siapa gitu. Tapi kemudian karena sering dipakai why li siapa, why li siapa, terus kemudian jadi wail, katanya begitu kata ulama lughah. Jadi wail. Jadi kalau kamu ngomong wail itu seakan-akan sudah tidak mungkin ada kebaikan sedikit pun yang akan nimpa pada dirimu. Namanya wail. Saya ungkapan apa dalam bahasa Indonesia sing ngono? Enggak ada, Rek. Aduh, modar aku. Apa modar itu menjelaskan tidak ada kebaikan sedikit pun? Belum tentu maksudnya. Enggak ada ungkapannya seperti Al-Qur'anul Karim. Jadi orang kalau ngomong wail wis tidak dapat semua kebaikan, sedikit pun tidak ada. Wailak. Yang paling menarik, kata wail itu dipakai untuk kepada orang lain awalnya. Kamu tidak ngomong wail untuk dirimu sendiri, ngomongnya untuk orang lain, ngomongnya wailak, wai siapa lah, wai siapa. Tapi ini menarik, nanti di akhirat yang diwail-wailkan itu kita sendiri. Masya Allah ya. Awalnya dulu dipakai untuk menunjuk kehancuran orang lain, tapi kalau di akhirat kita ya wailatana, tuh hancur kami. Ya apa ini? Awalnya modar-modarna wong, sekarang memodar-modarkan dirinya sendiri. Nah, dikasih tak mestinya ya wailak, dikasih tak ini untuk dimubalaghahkan. Kata para ulama ini mubalaghah upon mubalaghah. Di atas sangat penyangatan lagi. Karena itu ditambah tak ya wailatana, ya wailatana. Nah, atau yang umum ya laitani, ya wailatana. Dia dan dikasih nida kalau you sedih mesti ngelonglong, Rek. Mesti nggak ada orang sedih nggak ngomong begitu itu. Mesti sedih itu ono panjangi. Kayak nida. Ya, kayak ngono. Semua kalau kamu apes, aduh, mesti ngono. Karena itu diawali kayak ya wailatana dan segala macamnya, ya. Atau ya wailatana, kayak gambaran kemarin, ya. Atau ya wailatana kemarin ya, tangannya di gini-gini, ya, The Gardener, ya. Qallibu kaffai, ya wailatana mali hadzal kitab. Ini yang paling menarik, juicy menurut saya, ya. Mali hadza, mali itu artinya gini, dalam susah diterjemahkan biasa, tapi dalam bahasa sekarang mali itu ini, what's wrong? Apa ini? Misalnya kalau kamu melihat orang bersikap aneh, tidak semestinya, tidak sewajarnya, orang Inggris bilang, what's wrong with you? Ini apa sih? Karena apa? Ini apa itu? No, itu what's wrong with you? What's wrong, man? Ngono ya, kamu nonton film lah mesti ngono. What's wrong, man? Ngono dene ngomong. Ya apa sih karepmu ya apa karepmu ini? Ngono. Kalimatnya itu. Ya apa terjemahilah Indonesia susah. Ya apa di sini terjemahannya apa? Aduh, kitab apakah ini kurang? Kitab apakah ini kurang keren ya? What's wrong with this book? Ya apa karepe bukunya apa sih? Ya ngono kalau kamu bingung menjelasin, wah campur aduk jadi satu. Ya memang susah diterjemahin, ya ngono itu pokoknya. Mali hadza. Nah, sekarang Sayyidina Utsman dulu waktu menulis kitab ini, ceritanya dia ini maunya digandeng, lihada. Tapi meskipun sebagian sahabat termasuk juga sampai sekarang ada yang menyatakan penulisan Al-Quran itu tidak wahyu. Ya, memang ditulis berdasarkan orang Arab, tapi tetap akhirnya Utsman meyakini enggak. Kalau memang kamu nulisnya begitu, ya memang begitu memang diperintah oleh Rasulullah SAW. Ya. Hanya tetap dipisah. Nah sekarang para ulama mencari hikmahnya. Kenapa kok lihada tidak digabung dengan lamnya, tidak digabung dengan hada? Karena begini. Orang itu kalau kebingungan, kamu ngomongnya tidak lancar. Ya enggak? Kamu takut terus ditanya, oh no apa? Ya silah, ya apa benar? Susah ngomongnya. Ya. Lah gambaran subtle itu, gambaran susah ngomong itu, ya, sampai lamnya tidak bisa digandeng dengan haknya. Ngono kata para ulama. Masya Allah ya. Sampai tidak bisa ngomong lihada, ngono kayak ya susah. Bayangno deh, bahasa Arab susah, bayangno bahasa Indonesia. Koyo wong kate takut kate ngomong cinta. Aku mencit, ya, misalnya ya, ngono. Itu namanya lihada, karena dia dipisah sampai untuk membayangkan bahwa orang nanti begitu dia mendapatkan catatan amalnya dia shock. Kok sampean begitu nonton buka nggak lulus, ya apa sampean?
Ya wailatana mali hadal kitab. Ngono apa nane. Ngono karepe ngono. Ya susah diterjemah yo apa terjemahe ngono iku. Ya ndak bisa karena dia kesan di baliknya ya. Mali hadal. Saking bingungnya lihat kitab karena semuanya dicatat. Mali hadal kitab ya la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ya, yang tidak meninggalkan mulai yang kecil sampai yang besar semuanya ada illa ahsaha, kecuali Allah mencatatnya. Dan kalimatnya menarik, ahsa. Dulu pernah waktu adat sama ahsa, masih ingat waktu Ashabul Kahfi? Apa bedanya? Adat sama ahsa apa bedanya? Tak ingat? Kalau adat menghitung tapi tidak perlu fix ya, 1, 2, 3, 60 ya adat. Tapi kalau ahsa, hisa bil hisa, kerikil kecil, ya tak? Cek ngitung, kalau orang Arab dulu ngitung ya pakai kerikil kecil. 1, 2, 3, bisa miss? Nggak bisa, karena you pakai hitungan, pakai kerikil itu, namanya ahsa. Kalau you ngitung exact, you ngitung precise, namanya ahsa. Jadi semua dicatat, semua yang kecil-kecil, itu yang disebut dengan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira. Ya. Dan kita akan mendapati apa saja, menarik kalimatnya. Alhamdulillah, duduk fa'ilu hadira. Tapi amilu hadira. Ya, apa bedanya? Fi'il lebih amal. Amal madhi, apa fi'il madhi? Apa bedanya fi'il? Afala taf'alun, afala ta'lamun, apa bedanya? Amal dengan niat, fi'il belum tentu dengan niat. Bisa dengan niat, bisa dengan niat. Jadi kalau any activities, fi'il. Tapi kalau aktivitas yang kita kerjakan dengan sadar, namanya amal. Yang dinilai oleh Allah, amal. Bukan fi'il. Bukan fi'il. Ngelindur, dinilai oleh Allah. Ya. Bernafas, misalnya. Aktivitas biasanya fi'il. Kalau nafas, itu fi'il. Karena sampai tidak menyadarinya. Ya, namanya fi'il. Tapi kalau kamu melakukan aktivitas apa saja, tapi kemudian disadari, dia menjadi amal. Ya, dia menjadi amal. Tapi kalau Anda menjadikan aktivitas tapi tidak Anda sadari, dia tidak menjadi amal. Ya, amal. Maksudnya begitu. Tidak harus nafasnya ditalafutkan, tidak mesti, tidak harus. Ya. Terus kamu mau senyum sama temanmu, boleh tidak niat disik, tidak tadi. Amal soleh disik, tak niat disik. Niat ya Allah, aku niat senyum sama temanku. Ya, itu loh. Ya, nggak bisa. Itu otomatis ya. Ada yang amal, ada yang enggak ya. Karena terjadi perbedaan seperti pada niate sholat itu loh. Ya, ya karena kayak haji niatnya ditalafutkan ya. Diniatkan kalau Anda haji kan niat ya. Ya labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, dilafadzkan dan itu dapat pahala. Nah, Imam Nawawi, Imam Syafi'i menyatakan juga sebagaimana di dalam sholat. Lah, ulama selanjutnya memrofi'i dan segala macamnya menafsiri dengan berbeda. Ya, sebagian menafsiri sebagaimana dalam sholat, maksudnya dalam sholat pun juga ditalafutkan. Karena itu yang di Syafi'i ya ono usolli mau ya gitu. Sebagian menyatakan enggak, maksudnya itu sebagaimana dalam sholat juga dapat pahala meskipun tidak talafut. Ada dua model dari kalangan Syafi'iyah memahaminya. Mungkin di kalangan kita di Indonesia, wong Syafi'iyah terutama wong NU itu orang usul ini. Apa dalilnya? Ada dalilnya Ustaz. Apa dalilnya? Muni usolli ada dia gitu ya. Sallu kama ra'aitu muni usolli. Susah. Kayak anak PKL, anak ngajar masih pertama, dia nervous sekali. Jadi harus tuntutlah ilmu, karena ilmu itu wajib anak-anak. Ya utlubul ilma ya minal a'idhin wal faizin. Itu ya apa ini ya? Kok iso minal a'idhin wal faizin? Itu minal lahdi ilal mahdi itu minal a'idhin wal faizin.
Akhirnya ya sudah, takdiran semuanya. Oke, sedikit lagi rek, wa wajadu ma amilu hadira, dan dia mendapatkan apa saja dari amal yang telah melakukan hadir pada saat itu, ya. Hadir, tertulis, kita bisa mendapati apa yang telah kita kerjakan semuanya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi siapapun saja. Yang menarik, setiap balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang sama, sementara balasan kebaikan selalu berlebih, ya, berlebih. Andai sama, wah, sengsara kita, sengsara, ya. Jadi itu mungkin sementara sudah 4:30 rek. Jadi masih tidak selesai kita. Saya targetnya 60 tapi belum selesai, ya. Tapi intinya sekarang Anda lihat arahnya masih sama. Arahnya untuk menjelaskan bahwa hayatul dunia nadir. Kehidupan dunia ini sangat singkat, cepat, dan nanti akan pergi. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan ada bangkai kambing yang sudah keluar ulatnya. Rasulullah kemudian mendekatinya dan bilang kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Tidak ada sahabat yang mau. Kata Rasulullah, sungguh dunia ahwan, lebih rendah dari ini, ya. Dan menarik, sekarang kita berebut bangkai itu, ya, Masya Allah. Tidak ada orang yang berebut tentang akhirat, ya. Padahal Allah menyatakan falyatanafasil mutanafisun, yang menarik, wa mizajuhu min tasnim, ya, menarik, ya, gambaran Al-Quran, ya, orang yang mendapatkan catatan kitabnya, ya, di sana minumannya, Masya Allah, digambarkan Al-Quran, ya. Minuman itu kalau mahal tergantung dari apanya. Dari apanya selainnya? Mulai dari bungkusnya, dari apanya lagi, flavornya, ya. Dan selalu ada tutupnya, ya. Minuman yang mahal ada tutupnya, kayak wine itu loh, ada tutupnya. Yang menarik, mantik minuman yang orang abror, khitamuhu misk, ya. Si disil suruh tutupi, tapi sile tois mambu misk, durung bah ini. Yo, coba. Minuman yang mahal-mahal, kalau kamu tahu, ya, yang mahal-mahal lah, yang 1000 berapa, tahun berapa, wine itu mahal-mahal harganya, ya, mesti dari situnya. Biasanya apa, dibau dulu, gitu. Ini dikena-kena lagi terus dibau. Kata Allah, khitamuhu misk, ya. Masya Allah. Tapi itu bukan si abror, si kalah nanti dengan muqarrabun, karena dia masih airnya campuran, ya. Wa mizajuhu min tasnim, dari tasnim, ya. Dicampur, tidak lain. Padahal tasnimnya dari mana? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Muqarrabun tidak dicampur, langsung dari sumbernya. Kalau kamu minum kan rasa apa? Vanila, ya. Jadi ada campurannya, itu yang bikin mahal. Menarik, minuman di surga itu ono campuran. Ono sing campur jahe, ya. Ada zanjabila, ya, ada kafuro, ya. Ada campur kafur, ya. Ya benar, campur kafur, tapi jangan bayangin kafur ke sini, ya. Macam-macam nanti. Tapi yang menarik, kalau muqarrabun yang dekat sama Allah nggak campur, udah tasnim dari puncaknya, ya. Ya, Masya Allah. Kalau ini campuran, tapi sudah Masya Allah gambarannya abror, ya, yang kitabnya dari tangan kanan itu. Khitamnya sana sudah bau misik. Oh, mana yang jeruni? Ya. Esteller, wah, yang tahu apa-apa ya. Kita mau miswa fi dzalika, lihat kalimat Al-Qur'an, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lek kaya ngono, kompetisi lah, ya. Suruh kompetisi, tapi tidak pada dunia. Semua yang berurusan dengan dunia, kamu perhatikan di Quran, kita tidak disuruh untuk ngongsong, tidak disuruh cepat-cepat, tidak disuruh untuk apa ya, tidak disuruh untuk ngoyo beneran, enggak. Tapi kalau untuk urusan akhirat, selalu kita disuruh cepat-cepat. Kalimat dari Al-Quran, falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat, ya. Sari'u ila maghfiratin, sabiqu, ya. Fafirru ilallah. Semuanya menggunakan kata-kata yang suruh cepat. Dunia enggak. Tapi yang menarik, orang membalik, ya, tapi dunia cepat-cepat, akhirat enggak, ya. Itu yang menarik, ya. Kebalikan kita cara mengapresiasinya. Itu dulu sementara. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan
sudah harus selesai lah. Jadi yang perumpamaan dunia udah harus selesai, jadi kita masuk ke Dzulqarnain ya, masuk ke Dzulqarnain dan ganti temanya ya. Itu saja mungkin, nggak usah pertanyaan sudah, setengah 6 ya. Semoga ada manfaatnya dan Allah iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.